Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Teman-teman, kali ini judulnya adalah Ketika Dia Tak Lagi Seperti Dulu, ya. Jadi mungkin dulunya seseorang ini adalah orang yang perhatian, baik, ya, sayang sama kalian. Tapi sekarang sudah enggak, ada perubahan-perubahan yang arahnya mungkin menjauh, mungkin menarik diri, mungkin berubahlah pokoknya seperti itu. Tapi bukan berubah yang menjadi lebih baik. Kita lihat ya ceritanya terlebih dahulu. Kembali masuk ke dalam general reading. Jadi pembacaannya adalah pembacaan umum, energi banyak orang, ya. Dan bacaan saya ini sifatnya timeless teman-teman ya. Tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menemukan dan menonton video ini, dan video ini pastinya masih tetap berlaku ya. Mungkin di dalamnya ada pesan-pesan positif yang penting untuk kalian. Oke, kita mulai ya teman-teman. Kita lihat kisahnya seperti apa sih. Kisah di antara kalian. Pastikan kalian masuk ke dalam cerita yang terbaca di sini. Kalau tidak berarti bacaan kali ini bukan untuk kalian ya. Karena sekali lagi ini adalah general. Kalau yang ingin personal reading mungkin saya belum mampu ya untuk personal. Masih recovery saya ya, masih penyembuhan. Oke. Energi kartu tarot yang terbaca di sini bisa vice versa atau terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian fokuskan. Jadi silahkan kalian sesuaikan ya. Kalau nggak cocok ya ceritanya, jangan dipaksakan ya. Mungkin kalian bisa nonton video-video saya yang lainnya di channel YouTube saya ya. Di sana mungkin ada yang lebih cocok ya, sudah banyak judul ya. Kalau yang di TikTok teman-teman itu hanyalah cuplikan dari video lengkap saya yang di YouTube. Saran saya tonton yang lengkap supaya kalian bisa memastikan apakah bacaan-bacaan saya itu yang kalian tonton adalah memang untuk kalian, cerita kalian seperti itu. Oke, kita lihat ya. Kisahnya seperti apa sih ketika dia tak lagi seperti dulu. But dia datang saat kalian mungkin sedang heartbroken atau patah hati ya. Kemudian dia cukup bisa meyakinkan kalian ya bahwa dia datang untuk membawa kebahagiaan untuk kalian ya, seperti meyakinkan gitu ya. Oke, kemudian di sini ceritanya itu ternyata setelah kalian menerima dia, ternyata dia ini orangnya narsisis ya, mencintai diri sendiri, lebih banyak egonya, dan seperti memaksakan kehendak ya. Banyak hal-hal yang mungkin tidak sepemahaman dengan kalian. Jadi kalian seperti apa ya? Banyak dibatasi ya. Kemudian kalian kayak terkungkung gitu sama orang ini. Jadi terlilit ya. Seperti terlilit seperti itu. Ini ada girl with snake ya. Jadi kayak seseorang yang terlilit oleh ular ya. Seperti itu. Kan sulit kalau sudah terlilit ya. Oke, lanjut. Terlalu banyak. Oke. Talking. Dimana ya kalian itu secara komunikasi ternyata mungkin di awal dia gencar ya. Kalian pikir dia adalah orang yang enak diajak bicara ya, orang yang terbuka seperti itu ya. Tapi ternyata setelah dijalani kalian itu apa ya, seperti komunikasinya itu nggak bisa nyampe. Kadang-kadang dia juga, kalian merasa dia itu orangnya kurang terbuka atau tertutup ya. Jadi banyak tertutupnya. Kemudian di sini ada pikiran dari kalian ya, apakah dia itu sudah nggak sayang sama saya? Karena ada beberapa yang silent treatment seperti yang saya bilang.
tertutup ya, mungkin nggak banyak cerita, tiba-tiba sikapnya berubah ya. Kadang-kadang di sini ada yang sifatnya itu mengabaikan, kadang-kadang juga nggak ada kabar ya. Seakan-akan kalian itu punya pikiran gini, kalau memang kamu sudah nggak nyaman sama saya, bilang gitu. Sementara orang ini itu memang orang yang tertutup, nggak mudah bagi dia untuk menyampaikan isi hatinya sekalipun kalian meminta penjelasan ya atas sikap-sikap dia. Ya, kadang-kadang kalian juga mikir apakah kalau memang nggak nyaman nggak apa-apa kok, kamu boleh pergi atau kita putus aja seperti itu. Oke teman-teman, kalian pastikan ceritanya seperti itu. Kalau tidak, berarti bacaan kali ini bukan untuk kalian. Ya, oke, kita lihat lagi lebih lanjut ya, lebih dalam, mungkin bisa tampil sosoknya ya, atau mungkin kisahnya lebih dalam. Kita lihat dari kartu tarotnya. Oke, kita lihat ketika dia tak lagi seperti dulu. Ketika dia tak lagi seperti dulu, ketika dia tak lagi seperti dulu. Terima kasih yang sudah subscribe ya, yang belum cepetan di subscribe kalau kalian suka dengan bacaan-bacaan saya. Oke, kita lihat The Sun. Ya, dia datang itu seperti pencerah ya, mencerahkan. Kalian sedang waktu itu sedang heartbroken, mungkin sedang sedih banget, sedang habis putus atau sedang berduka ya, kehilangan ya, atau putus ya. Atau mungkin kalian pada saat itu sedang bertengkar dengan pasangan kalian sebelumnya, hubungan yang sebelumnya itu nggak baik-baik saja ya. Kemudian kalian ada banyak penolakan atau diperlakukan kurang baik, banyak luka ya. Kemudian dia datang sebagai the sun, sebagai mentari atau matahari bagi kalian. Tapi ternyata dia itu orangnya mengikat ya. Entah dia yang memang benar-benar mengikat kalian atau kalian karena sudah karena mungkin karena dia awalnya mengejar atau meyakinkan sehingga kalian tanpa kalian sadari kalian itu melekat sama dia ya. Kadang-kadang tanpa kita sadari kita mengikatkan hati pikiran kita sepenuhnya kepada seseorang ya. Terkadang bukan dia yang mengikat dan membatasi kita, tapi kita sendiri ya, dengan keinginan kita, dengan ketulusan kita mengikatkan diri kepada seseorang seperti itu ya. Oke. Tapi justru terakhir-terakhirnya kalian seperti nggak kayak diabaikan, sering ada pengabaian. Oh, nggak masuk ya. Ini tadi terbuka ya? Enggak ya? Daripada ragu, kita ulang aja. Oke. Kita lihat. Oke, ini yang terbuka. Justice ya. Oke, memang orang ini ya datang dalam kehidupan kalian itu memberikan satu energi-energi yang netral ya, jadi seimbang. Jadi saat dia datang dengan energi sun, matahari pencerah, sehingga kalian jadi netral, terhapuskan ya, jadi zero ya, dulunya minus sekarang jadi zero. Kalau kalian sih harapannya bisa nantinya akan jadi plus gitu loh. Tapi di sini prosesnya adalah dengan ketemu orang ini kalian jadi jadi nyaman, seimbang segala sesuatunya ya. Yang dulunya kalian itu diabaikan, orang ini cukup menerima kalian dengan baik ya. Orangnya memang di sini tampak orang-orang yang bijak ya, orang yang netral, sebenarnya bukan orang yang orang-orang yang tidak memihak ya. Dalam komunikasi di awal memang baik
ya. Kemudian kalau menjelaskan, kalau memberikan saran itu detail gitu loh. Jadi kalian itu terpananya seperti itu, terpananya karena itu maksud saya. Terpananya karena dia itu pintar dalam berkomunikasi, menjelaskan ya, saran-saran seperti itu ya. Oke, lanjut. Oke. Oke. Dia di sini memperlakukan dulunya ya, memperlakukan kalian itu dengan sangat baik. Jadi seperti gini loh, kalian di hubungan sebelumnya itu diabaikan ya, kemudian sering patah hati, ada penolakan, pokoknya diperlakukan kurang baik. Sementara kalian dengan orang ini di awal diperlakukan seperti ratu, seperti seperti wanita yang gimana sih, dia ini pinter memang orangnya memperlakukan seseorang ya, apalagi wanita itu diperlakukan sebagai wanita sesungguhnya gitu loh. Jadi kadang-kadang wanita itu kan pingin seperti ratu ya. Kemudian seumpamanya contoh mau naik mobil dibukakan pintunya. Itu kan kita sebagai wanita itu gimana gitu, piye gitu ya. Itu dia pintar soal gitu. Kemudian berkomunikasi kayaknya ngalah gitu ya. Itu loh, kalian jatuh terpuruknya di situ sama orang ini ya. Maka dari itu, dulunya kayak gitu, sekarang kok berubah gitu ya. Satu lagi. Dua ini. Bentar. Tangan saya ini tremor sekarang. Sejak habis operasi. Di sini Three of Wands ya. Nah, orang ini memang suka mantau-mantau ya. Suka mantau, suka ini. Orangnya termasuk orang yang mungkin gini loh, kalian itu punya masa lalu ya. Tapi orang ini itu seperti sering ungkit-ungkit masa lalu kalian ya. Kemudian dia inginnya itu ya kamu sekarang sama saya, ya sama saya aja. Padahal ya sudah gitu, tapi dia itu pikirannya ada beberapa yang terpisah jarak ini ya, ada yang LDR ya. Jadi kadang-kadang ada kecurigaan kalian itu masih mengingat orang masa lalu kalian ya. Sekali lagi, ini bisa vice versa ya, terbolak-balik energinya. Bisa yang terbaca di sini energi kalian seperti itu, atau memang energi seseorang yang kalian fokuskan. Oke, kita lihat bottom of the deck-nya. Oke. Kalian banyak mikir ya akhir-akhir ini tentang hubungan yang seperti ini ya. Tentang si dia yang berubah ya. Dulunya baik kok sekarang jadi gini ya. Oke, kita lihat dulu inisialnya sebagai tambahan saja. Kalau memang kartunya sudah sangat cocok, inisial ini hanya tambahan. Kalau kartunya nggak cocok, cuman inisialnya saja, itu nggak berlaku ya. Seperti itu. Kalau untuk zodiak ya, ada Cups, Wands, The Empress, banyak Arcana Mayor. Capricorn, Virgo, Taurus, kemudian Gemini, Libra, Aquarius, kemudian ada juga Cancer, Pisces, Scorpio ya. Cancer, Pisces, Scorpio lumayan banyak energi yang ketarik di sini. Leo, Aries, Sagittarius ada sedikit. Oke. Jadi saya kira ada semua ya. Gak ada yang terlalu dominan. Yang dominan sosoknya energinya ketarik ya. Oke, kita lihat inisial untuk tambahannya ya. Lola kok menceng kabeh gini. Oke, kita lihat inisial. Inisial dia, inisial kalian ya. Atau tempat yang kenangan kalian atau apapun yang berarti untuk hubungan kalian. Oke, cukup saya kira sedikit aja ya. Kalau nggak ada masalah. Kalau memang bacaannya ya kartunya sudah sesuai.
Huruf vokal. Kok huruf vokal? Konsonan semua. Oke. Ini inisialnya silakan disesuaikan. Oke, kalau gitu kita lihat apa sih yang menyebabkan dia berubah ya. Apakah perasaannya yang berubah kepada kalian atau apa yang menyebabkan dia berubah ya? Kita lihat langsung 2 deck ya. Teman-teman, terima kasih banyak ya yang sudah mendoakan saya. Saya belum sempat untuk membalas semua komentar yang ditulis di YouTube, juga di TikTok. Harap maklum. Dan untuk personal reading mungkin saya libur dulu untuk beberapa hari. Oke, ini yang terbuka. Kita langsung ambil 2 deck kali ini supaya enak bahasnya. Satu deck dulu ya. Kita lihat sih. Kalau perasaan dia sih, oke. Dia itu soalnya gini loh. Saat dia, oke, ini ada sosok men, ini bisa kalian ya. Laki-laki, bisa kalian, bisa seseorang yang kamu fokuskan ya. Ini ada energi memang kalau secara gimana sih perasaan dia kepada kamu ya. Nanti kita lihat sih apa yang menyebabkan perubahan. Oke. Sebenarnya orang ini bisa ya. Ini ada 2 skenario. Maklum, ini adalah general. Jadi mungkin bisa beberapa skenario. Di sini orang ini mungkin menjauh karena mungkin masalah anak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menjauh ya karena ada kartu menjauh di sini. Oke, sebentar. Oke. Di sini ini sebenarnya kenapa sih dia itu kok seperti mengikat atau mungkin tidak melepaskan kalian ya. Girl with a nick tadi ya. Oh, di sini ada 4 of Cups loh. Oke. Dia ini banyak curiga memang ya. Banyak curiga sama kalian. Ya benar-benar banyak curiga. Dia kalau soal nyaman dia nyaman. Di sini ada kartu house ya. Kalau soal komunikasi ya, dia memang bukan tipikal orang yang sebenarnya bukan tipikal yang pinter ngomong ya. Mungkin pada saat itu karena ingin meyakinkan kalian ya, dia bisa pinter ngomong sehingga menarik hati kalian ya. Itu memang karena ada maunya pada saat itu iya ya. Mungkin gimana caranya atau usahanya untuk bisa memikat kalian mungkin dengan kata-kata atau apapun ya. Terkadang memang orang ya kalau kepepet atau kalau ada maunya tiba-tiba cerdas ya. Tiba-tiba pinter. Tapi gini teman-teman, kita nggak bisa menggenggam erat atau apa sekalipun itu janji ya dari manusia. Atau kita nggak bisa memaksakan seseorang harus tetap konsisten terhadap sikapnya, terhadap kata-katanya, terhadap kasih sayangnya, ya cintanya kepada kita nggak bisa, ya nggak bisa teman-teman. Kalau kamu dulu baik sekarang kenapa enggak? Kamu harusnya baik terus dong sama saya. Nggak bisa teman-teman. Jangan memaksakan seperti itu ya. Karena sekali lagi cerita hidup seseorang kan juga beda-beda. Isi kepala, isi hati beda-beda ya. Tujuan hidupnya kemudian nggak selalu. Walaupun pasangan itu nggak selalu harus sama ya. Kadang-kadang juga kemampuan atau kapasitas seseorang itu menghadapi masalah juga beda-beda, sudut pandangnya beda-beda. Jadi kita nggak bisa memaksakan apa yang kita pikir baik sekalipun ya, kita nggak bisa paksakan kepada orang lain ya. Seharusnya kamu begini, seharusnya kamu begitu ya. Jangan, itu namanya ego yang dominan ya. Itu memang proses pembelajaran. Kadang-kadang kita dihadapkan dengan sesuatu yang menempa ego kita supaya bisa lebih
terarah atau termanage ya, terkendali seperti itu. Oke. Jadi dia itu kalau untuk komunikasi mungkin kurang menurut kalian ya, atau mungkin tertutup seperti yang saya bilang tadi. Tapi kalau ketemu enggak ya. Kalau ketemu bisa enak gitu. Tapi memang seperti itulah orangnya. Orang bisa beda-beda. Kadang-kadang seperti saya. Ya, saya itu kalau telepon atau mungkin komunikasi chatting atau apa mungkin kurang menarik ya. Tapi kalau ketemu langsung itu katanya beda. Ya, itu. Mungkin sama dengan orang ini, kalau ketemu mah nyaman aja gitu, asik aja. Walaupun mungkin nggak bisa terlalu terbuka ya seperti keinginan kalian, tapi lumayan lah daripada chatting atau yang sifatnya nggak tatap muka, nggak ketemu langsung. Chatting pun orang ini mungkin sekedarnya ya, mungkin dulu bisa komunikasi atau chatting yang nyaman, sekarang enggak. Sebenarnya itulah sifat dia yang sesungguhnya ya. Kalau dari sini sih perasaannya sih tetap nyaman sama kalian ya, nggak ada masalah ya. Tapi ini perasaannya, tapi coba kita lihat lagi lebih dalam ya. Kira-kira ada masalah apa sih sehingga dia berubah? Kalau memang nggak ada masalah berarti ya mungkin kalian aja yang kurang bisa, bukan kurang bisa ya. Mungkin kaget ya dengan pola dia, kenapa segitunya berubah ya. Kalau orang ketiga atau orang lain yang mengganggu atau apapun yang mengganggu nanti juga kita lihat ya. Kita lihat apa sih sebenarnya ya permasalahan dia sampai berubah. Kalau rasa nyamannya masih nyaman ya. Dia merasa kalian bisa memperlakukan dia dengan baik dan dia bisa bermanja dengan kalian seperti itu. Tapi memang orangnya nggak pintar ngomong. Oke. Kita lihat ya teman-teman ya. Kita lihat. Si. Kita lihat lebih dalam. Apa yang membuat dia berubah seperti ini? Apakah ini adalah karakter aslinya yang dulu palsu? Ya. Kita lihat ya. Sabar ya. Tangan saya tremor setelah operasi itu. Suara juga bergetar-getar. Gak bisa stabil. Oke, lanjut. Oke. Yang terbuka ini Three of Coins. Oke. Ini gak usah, ini tertutup. Gak ikut walaupun jatuh. Di sini ya, kalau ada indikasi ada orang ketiga kemungkinan, tapi kita lihat dulu ya lebih dalam supaya nggak salah-salah. Oke. Princess of Wands. Kurang 3 lagi. Tapi orang ini memang orangnya ini ya. Orang ini mudah berubah sih. Suasana hatinya itu mudah berubah. Oke. Kadang-kadang itu pinter ngomong, kadang-kadang enggak ya. Tapi kalau sama kalian jadi nggak banyak ngomong sekarang. Oke, dia ini sedang menyederhanakan pemikiran, menyederhanakan apa ya, komunikasi. Memang. Sebenarnya kalau dilihat dari sini sih ada indikasi menghadirkan orang lain ya. Oke, sebentar. Orang ini sebenarnya orang yang praktis ya, praktis aja ya. Kalau memang dia mau melakukan sesuatu itu akan dia lakukan sih. Sebenarnya orangnya bukan orang yang pasif. Oke. Kemudian kalau dilihat ada sih kemungkinan dia menghadirkan orang lain, tapi kita lihat pastinya lagi ya. Di sini ada temperance juga ya. Temperance itu adalah energi harmonisasi ya. Harmonisasi. Oke, kalau dia memang ada energi ketiga, belum tentu orang ketiga ya.
ada energi ketiga yang mempengaruhi, kita lihat ya energi ketiganya ini apa. Karena ada kemungkinan ke sana memang teman-teman. Oke. Oke. Ada yang menarik bagi dia di luar sana. Ya, menarik energinya maksudnya. Oke, kita lihat ya. Kita lihat. Saya ambil 3. Karetnya ikut. Kita ambil 3. Apakah benar ada orang ketiga? Ini 3, nanti kartu itu 3. Kita lihat. Biar nggak pusing kalian lihatnya, saya pojok di sini. Oke. 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 Teman-teman, ini satu kartu lagi kita lihat ya. Bentar, untuk memastikan. Kenapa sih harus banyak kartu ya? Kalau saya, supaya nggak melantur kemana-mana, ada batasannya gitu loh. Kalau saya sih. Bentar ya teman-teman, sabar ya. Katanya nggak suka saya ngoceh, banyak yang bilang banyak kan ngocehnya. Enggak, saya sekarang nggak ngoceh. Karena apa? Kadang-kadang saya yang ngoceh, kalau sekarang sih saya lelah. Oke, lihat. Oke. Duh, kok angel teman. Oke. Banyak kartu child ya. Bentar. Oke. Jadi gini teman-teman, mungkin orang ini juga punya orang masa lalu atau hubungan lain di luar hubungan kalian ya, yang sebelum dengan bersama kalian, mungkin mantan atau memang orang ini punya ikatan dengan orang lain ya. Jadi itu pengaruhnya ya. Juga pengaruhnya mungkin kalau orang ini punya anak, itu pengaruhnya ya. Jadi fokusnya sekarang itu ke hubungan yang masa lalu ya, hubungan sebelum bersama kalian ya, terkait kenapa dia tertarik dengan itu, ketarik energinya maksud saya ya, itu karena ada beberapa hal ya, ada terkait dengan keberuntungan atau keberlimpahan materi ya, terkait dengan materi mungkin dia punya pemahaman. Dulu saya bisa sampai seperti sekarang ini karena hubungan saya yang sebelum dengan kalian seperti itu. Dan dia juga merasa bahwa mungkin sadarnya barusan ya, sadarnya baru-baru ini bahwa saya itu adalah orang yang terhormat ya. Nggak tahu mungkin terhormatnya juga mungkin karena hubungan masa lalunya atau mungkin karena anak dan lain sebagainya ya. Harapan dia banyak soalnya untuk anak dan keluarganya, atau mungkin hubungan di masa lalunya itu harapannya sebenarnya besar ya. Mungkin ya kalau kita flashback lagi ke belakang seperti pembacaan yang awal ya. Mungkin dia hadir itu awalnya itu ingin menghibur, memberikan pencerahan ya. Tapi orang ini mungkin sudah punya pasangan atau punya mantan. Nah, setelah bersama kalian, orang masa lalunya ini seperti menarik energinya lagi. Sehingga itu yang membuat dia berubah sama kalian. Mungkin secara passionnya sudah sangat berkurang. Seperti itu. Paham ya maksud saya ya? Kalau yang nggak punya anak, apa?
Di sini kalau memang dia nggak punya anak, atau mungkin kalau masa lalu, orang masa lalu yang hadir yang mempengaruhi, itu nggak bisa. Memang seperti itu. Tapi kalau soal anak ya, kalau mungkin nggak punya anak, mungkin dia itu nggak punya anak, mungkin bersama kalian, mungkin ya ini ada skenario contoh ya. Dia ingin punya anak sama kalian tapi ternyata nggak jadi gitu. Itu juga bisa. Atau mungkin gini, dia ini ternyata orang yang childish, kurang dewasa, sehingga setelah dia nyemplung ke satu hubungan, bukan karena nggak nyaman, kalau nyamannya nyaman, tapi kayak orang balik kucing itu loh. Apakah orang ini pengecut ya? Sebenarnya bukan kepengecut, tapi lebih kepada mempertimbangkan mana yang pantas atau yang layak untuk dia, ya, yang layak dia perjuangkan, seperti itu, ya. Berarti curang dong, bisa jadi karena dia sebenarnya sudah terlanjur nyemplung, tidak dia selesaikan atau dia putuskan atau dia secara terbuka, ya, menyampaikan isi hatinya atau keinginan dia, ya, tapi justru malah berubah. Ya, diam-diam ya, berubah tapi tidak terbuka, sehingga kalian mungkin bertanya-tanya seperti itu. Ya, sebenarnya kasihan juga ini kalau kalian memang masuk ke dalam cerita seperti ini. Semuanya serba geje jadinya ya. Oke, kita lihat ya kalau sampai di sini. Kalau memang ceritanya seperti ini, apakah dia ada keinginan ya, energi, keinginan atau niat kepada kalian itu sebenarnya pinginnya dibawa kemana? Apakah dia ingin meninggalkan ataukah dia ingin memperjuangkan? Mana yang dia pilih, atau dia ingin menggantung begini saja ya tanpa ketegasan? Kita lihat ya. Ini tujuan dia atau apa yang ingin dia sampaikan, keinginan dia, energi, belum tentu kejadian secara nyata, karena tidak ada yang bisa memastikan kejadiannya secara nyata. Dan saya tidak ingin berbohong atau menipu penonton dengan memberikan bacaan-bacaan halu. Oke. Aduh, mencolot sebentar. Jauh mencolotnya. Oke. Dia ini sebenarnya inginnya tetap mengekspresikan cintanya kepada kalian, ya. Kemudian dia ingin menyampaikan bahwa kamu itu, aku ingin kamu mencintai diri kamu sendiri, ya. Dengan cara apa? Dengan cara jangan banyak bergantung sama saya. Tapi tadi ya, kartu di awalnya itu ada kartu boundaries atau girl with snake itu seperti terlilit ya. Jadi mungkin dia ingin kalian tidak mengikatkan hati pikiran kalian sepenuhnya kepada dia. Di sini kelihatan banget kalau dia sebenarnya saat ini memang berubahnya itu ini ya, nggak mau terikat seperti itu. Jadi keinginan dia itu nggak mau terikat. Kalau mengekspresikan perasaan cintanya dan perhatiannya, dia masih mau, masih ingin. Seperti itu. Berarti orang ini sayang ya. Kalau dibilang untuk main-main atau memanfaatkan, nggak ada di sini ya. Kemudian di sini dia untuk menyelesaikan atau mungkin untuk masalah bersama kalian ini, dia juga mungkin curhat atau mungkin tanya ya, sharing dengan temannya atau siapapun ya. Mungkin dengan tarot reader yang lain juga ya. Mungkin seperti itu teman-teman. Jadi kalau tujuannya sih di sini nggak ada tujuan semuanya mau menikahi kalian atau mungkin mau memutuskan kalian, enggak. Dia masih ingin mengekspresikan perasaannya kepada kalian. Dia kan bilang tadi kan sudah ada ya bacaannya bahwa dia nyaman sama kalian. Apalagi kalau ketemu ya. Kalau ketemu dia ingin mengekspresikan cinta gitu. Kalau ingin berpisah nggak ada teman-teman ya. Jadi kalau kalian
masih bingung, dia kok gici ya. Seharusnya kalian bisa menentukan sikap untuk kalian sendiri karena ini hidup kalian ya. Seperti itu. Tapi saya sayang, tapi saya sebel. Nah, itu kebingungannya di diri kalian sendiri. Kalau terus bingung ya, bingung hanya lihat tarot saja, saya kira nggak inilah ya, nggak bijak. Sebaiknya kalian berdoa. Kalau muslim mungkin sholat istikharah ya, untuk mohon petunjuk. Sebaiknya putus atau terus ya, kayak lagunya Judika. Oke, kita lihat saran untuk kalian ya. Saran dari semesta untuk kalian, pesan dari semesta untuk kalian, bukan pesan dari saya ya. Apalagi pesan sponsor, nggak ada. Oke. Only time will tell ya. Jadi hanya waktu yang bisa memberikan penjelasan. Jadi gini, kalau kalian mau sabar menjalani ini ya, hubungan ini, monggo silakan. Ya. Karena ini butuh waktu, butuh proses. Mungkin kalian harus melewati fase-fase seperti ini terlebih dahulu. Dan untuk kedepannya, kalau nggak layak ngapain? Coba dilihat kedepannya apakah ini layak ditunggu. Nggak mau saya. Saya nggak baca yang kedepannya dan yang belum terjadi ya. Karena nggak boleh. Masa kalian orang beriman boleh sih meramal-ramal gitu? Ini kan bukan ramalan kalau tarot saya ya. Membaca energi saja. Belum tentu benar. Iya, memang belum tentu benar. Okay. Give thanks for the blessing of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desire. Sebenarnya gini, kalau memang ada orang yang seperti ini ya, ingin ingin mengekspresikan cintanya, perhatian sama kalian seperti yang di awal tadi, mau jadi the sun ya, matahari pencerah dalam hidup kalian ya. Sorry to say. Mungkin dia menawarkan mungkin cinta memang ya di awal, tapi kalau memang hubungannya rumit ya, anggap saja ada seseorang yang dihadirkan semesta untuk membuat kalian mengisi hidup kalian dengan mungkin sedikit atau banyak kebahagiaan. Itu dihargai. Jangan sampai dengan datangnya orang ini kalian, mohon maaf, mungkin terlalu halu, terlalu tinggi ekspektasinya sehingga kalian sendiri yang luka ya. Seperti itu. Jadi harus dibatasi ya. Wong orang ini datang untuk membuat kalian memberikan hal-hal yang positif gitu ya. Mungkin ininya ketinggian, ekspektasinya terlalu dalam terhadap orang ini, terhadap mungkin hubungan yang lebih ini, lebih dalam atau mungkin kedepannya gimana ya. Kalau sebatas orang ini sayang, ingin memberikan hal yang baik, iya memang ya. Tapi kalau untuk yang serius banget ini belum ke arah yang sana ya. Tapi sebatas sekarang ini, sejauh ini ya, kalian disarankan untuk bersyukur ada seseorang yang memperhatikan kalian, yang nyaman dengan kalian, memberikan banyak kebaikan sama kalian. Jangan dilihat seseorang dari sisi buruknya saja. Saya yakin orang ini juga banyak sisi baiknya. Ya, oke, lanjut. Oke. Manifesting miracle. Your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. Jadi gini, kalian itu apalagi yang intuisinya peka ya, feelingnya tajam ya. Kalian tahu kok kalian harus terus atau enggak sama orang ini ya. Tapi sebenarnya kalau kalian punya mimpi dengan orang ini ya, dan yakin, it's okay. Jadi ini kuncinya adalah yakin. Kalau kalian sudah nggak yakin ya, saya sudah nggak yakin tapi berat, tapi itu kan nggak yakin ya, masih ragu, mending enggak ya. Tapi kalau memang yakin nggak apa-apa, diperjuangkan, karena dari keyakinan hati, pikiran, itu segala sesuatu ya, entah baik entah buruk bisa terjadi seperti itu. Oke, saya kira itu aja bacaan dari saya hari ini. Terima kasih banyak yang sudah nyimak dari awal hingga akhir.
Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kalau yang personal reading mungkin nanti akan saya umumkan di konten-konten selanjutnya kalau saya memang sudah siap untuk personal reading. Seperti itu. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Semoga hari kalian lebih bahagia dan hidup kalian lebih bermakna. Untuk kalian sendiri juga orang-orang yang kalian sayangi. Amin. Bye-bye.